Jadi pagi hari ini saya mau bicara tentang cari sampai ketemu, Bapak Ibu. Ya, cari sampai ketemu. Ya, Bapak Ibu, saat kita menjalankan bisnis Atomi ya, Bapak Ibu perlu menyadari bahwa Atomi ini seperti di kita punya slide presentasi ya. Siapa yang ingat nih di bagian slide presentasi kita ada kata-kata seperti ini. Ya, bahwa Atomi adalah persatuan apa? Orang-orang yang mau menggunakan produk yang bagus bersama-sama. Benar nggak, Bapak Ibu? Ingat nggak kata-kata itu? Ya, bahwa atomi adalah, Mister Pakandi bilang apa? Atomi adalah persatuan orang-orang yang mau menggunakan produk-produk yang bagus bersama-sama. Ya, menurut Bapak dan Ibu, itu benar apa salah pernyataan itu? Ya, apakah Bapak Ibu memahami nih pernyataan ini nih? Betul, Betul sekali. betul, betul banget, Bu. Ya, saya buka Betul nih ya, ya, banget. lihat ya, Iya, bahwa benar kita banget, Bu. baca bareng nih. Ya, jadi Mister Takhanti bilang, Atomi is about building a consumer union, ya, by using good products together, Bapak Ibu. Ya, jadi Atomi adalah bagaimana kita membangun persatuan konsumen. Bapak Ibu dan saya, kita ini adalah persatuan konsumen-konsumen yang menggunakan produk-produk bagus bersama-sama, Bapak Ibu. Nah, ini saya mau tekankan banget gitu ya. Kenapa? Karena banyak orang waktu presentasi bilangnya bahwa ini aku ada produk Atomi, ini ada produk Korea yang murah. Bapak Ibu, Atomi bukan produk murah, Bapak Ibu. Tetapi Atomi adalah produk yang bagus kualitasnya, tapi dijual dengan harga jauh di bawah harga pasaran untuk kualitas seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ini yang saya pengen banget, notit banget gitu ya, bahwa Atomi adalah produk bagus, kualitasnya luar biasa, tapi harganya dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Ya, jadi Atomi itu ibaratnya Bapak Ibu bisa beli mobil Mercy dengan harga Toyota, Bapak Ibu ya, kira-kira gitulah. Ya, jadi Ya, Atom ini bukan menjual barang yang murah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ya pada saat kita masuk ke pasar, Bapak Ibu, pada saat kita masuk ke pasar, maksudnya kita penetrasi pasar gitu ya. Ibaratnya kita mulai mencari consumer base kita ini kan dibayar oleh Atomi kan berdasarkan komisi dari PV, ya dari omset, omset, omset gitu ya. Nah, artinya Bapak Ibu pada saat masuk ke pasar, Bapak Ibu harus lihat Bapak Ibu ini mau masuk ke pasar dengan produk apa? Ya misalnya Bapak Ibu kita bicara dealer mobil gitu ya. Dealer mobil misalnya Toyota. Dealer mobil Toyota itu dia ada Toyota tuh ada banyak kelas, bener nggak produknya? Ya ada kelas tertingginya Toyota apa ya? Alphard udah paling tinggi belum? Toyota Alphard udah lumayan tinggi belum? Lumayan ya. Nah di bawahnya Alphard itu ada mobil lagi Innova. Land Cruiser, Bu. Land Apa? Cruiser. Land Cruiser. Land Rover, Toyota Land Oh, Rover. Land Cruiser, ya Land Cruiser Alphard lah ya. Land Cruiser Alphard Bapak Ibu. Di bawahnya lagi ada Innova Bapak Ibu ya. Di bawahnya Ya. Innova lagi ada apa lagi? Ya mobil kayak mobil saya ya, mobil race gitu ya, race atau apa ya, Toyota Yaris. Udah. Yaris gitu ya. Oke. Nah, Terus Veloz. di bawahnya lagi apa? Ada Agya misalnya. Agya itu Toyota ya. Betul Bapak Ibu? Nah, Avanza. Ya, Avanza, Kak. sorry, Avanza dulu baru Agya gitu ya. Oke, kita kita sortir berdasarkan harga barang, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita, ya kalau Bapak Ibu lihat Toyota itu dealer-dealer Toyota itu mereka ada di berbagai tempat wilayah, Bapak Ibu. Ya, kalau saya lihat ya Toyota itu misalnya di kemarin saya ke Jakarta di Toyota di Pantai Indah Kapuk, Bapak Ibu. Saya yakin banget, nggak usah saya tanya aja, itu omset terbesarnya pasti dari mobil-mobil kayak Land Cruiser, Alphard dan sebagainya, Bapak Ibu. Ya, saya rasa di Toyota di Peak jarang tuh yang beli Agya, Bapak Ibu. Ya kenapa? Karena Pantai Indah Kapuk itu daerahnya memang orang-orang yang mereka itu penting banget kualitas, nyaman. Yang penting nyaman, mobilnya harus nyaman. Mereka berani bayar harga, Bapak Ibu. Ya, tetapi mungkin ya di dealer Toyota yang di tempat lain yang mungkin agak pinggiran, Bapak Ibu. Ya mereka itu mungkin paling besar itu omsetnya apa? Avanza, Agya dan sebagainya. Ya, kenapa? Mungkin mereka merasa ah kebutuhan untuk mobil Alphard mah ada nggak terjual ada Bapak Ibu. Ya tetapi
nggak sampai tinggi gitu loh Bapak Ibu ya. Mereka mungkin lebih penting, aduh Bu Sylvie, mungkin dealer gitu. Kita yang penting mobil bisa jalan nggak kehujanan itu udah cukup. Ya kita nggak perlu sampai kayak Alphard, mungkin kursinya lebar atau mungkin bantingannya nggak hampir nggak terasa, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu begitu juga kita di Atomi. Kita di bisnis Atomi ya, kita daftar nama kita adalah aset kita Bapak Ibu. Daftar nama Bapak Ibu, kita tidak bisa pukul rata. Ya, tidak bisa pukul rata tuh maksudnya tidak bisa semuanya pokoknya kita hajar aja. Ya, pokoknya yang penting manusia hidup benar Bapak Ibu, manusia hidup. Nah, tapi kita lihat waktu kita menjalankan bisnis Atomi Bapak Ibu, kita punya SOP-nya. Ya, kita punya standarnya. Contoh misalnya Bapak Ibu jualan ayam Kentucky Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu buka franchise Kentucky, kasirnya dia nggak bisa lihat tuh. Ya, orang ini kira-kira eh, sanggupnya beli ayam goreng atau cuma bisa sanggup beli minum doang ya gitu kan nggak, tapi dia melakukan SOP yang sama Bapak Ibu. Ya, dia melakukan SOP yang sama. Jadi dia tanya, Bapak mau pesan apa? Mau nggak Pak? Ini ada paket, paket A, paket B, paket C, paket D, paket E, gitu bener nggak? Ya kan? Lalu nanti orang itu memutuskan, oh dia mau paket yang ini, gitu ya, bener nggak? Kita nggak bisa tuh, oh, kita nilai orang, ah ini mah orangnya kayaknya nggak sanggup lah ini. Udah kita cari paket yang murah aja. Semua SOP-nya kita lakukan standar Bapak Ibu. Tetapi pada saat Bapak Ibu bikin daftar nama Bapak Ibu tulis nama semua orang. Ya, Bapak Ibu nulis semua orang nama, tak 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 tak, tak, tulis semuanya. Nah, tetapi Bapak Ibu, setelah itu yang kita lakukan, kita harus mulai mensortir. Waktu mau menghubungi dia, kita sortir Bapak Ibu. Yang pertama, golongan A Bapak Ibu. Golongan A ini adalah golongan daftar nama Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat ini secara keuangan oke banget. Secara keuangan oke banget. Orangnya itu tahu kualitas barang. Bapak Ibu tahu lah teman Bapak Ibu yang ini orangnya pokoknya yang penting kualitas. Ada nggak teman-teman? Punya golongan A seperti itu? Ada? Ada ya? Ya? Ada Bu, ada. Ada ya? Pasti ada Bapak Ibu. Kita pasti setiap kita punya daftar nama tante kita, saudara kita, teman kita, ya. Atau orang-orang yang kita lihat itu memang kualitas nomor satu Bapak Ibu. Nah, orang-orang seperti ini Bapak Ibu, golongan A, Bapak Ibu jangan masuk dari pendekatan bisnis. Ya, jangan masuk dari pendekatan bisnis dulu nih orang-orang A ini nih Bapak Ibu. Ya, kenapa Bapak Ibu? Apalagi kalau kita ini misalnya ibu rumah tangga biasa, mungkin orang ini juga tahu kita nih orang-orang biasa, Bapak Ibu, ya orang-orang yang ibaratnya ya orang biasa lah kayak saya misalnya, saya ibu rumah tangga, misalnya saya mau mendekati pengusaha yang punya bisnis hotel misalnya. Kalau saya ngajakin dia bisnis Bapak Ibu, jangan-jangan dia pikir apa? Oh, Sylvia ini mau ngajakin saya tanam modal. Bener nggak Bapak Ibu? Ya dia pasti sudah skeptis duluan Bapak Ibu, bener nggak? Oh, pasti dia akan bilang apa? Aduh, nggak bisa deh, Sil. Kayak gitu ya, bener nggak? Mau ajak ketemuan pun susah. Bapak Ibu, nah, orang yang golongan A seperti ini Bapak Ibu masuk dari produk. Masuk dari kualitas produk. Jadi misalnya gimana caranya Bu Sylvie? Misalnya Bapak Ibu punya nih orang-orang up gitu ya. Bapak Ibu bisa masukin dari foto mana? Yang pertama, ya orang yang up Bapak Ibu, orang yang kualitasnya premium Bapak Ibu, mereka tuh sangat peduli sama kesehatan mereka biasanya. Kenapa? Karena mereka kan banyak duit Bapak Ibu, bener nggak? Banyak duit nggak mau cepat meninggal, ya bener nggak? Pasti pasti pengen menikmati lah penghasilannya. Ya mereka pasti pengen banget sehat Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa masuk dari kesehatan. Yang kedua Bapak Ibu bisa masuk dari apa? Dari kualitas kulit Bapak Ibu. Kulit glowing dan sebagainya. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini mereka biasanya penampilan penting Bapak Ibu. Ya, mereka bersedia bayar berapapun untuk penampilan. Nah, jadi Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu mau mendekati orang-orang seperti ini Bapak Ibu, ya orang-orang yang up golongan A seperti ini Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu bisa lakukan adalah Bapak Ibu bisa menggunakan testimoni pribadi atau menggunakan pihak ketiga Bapak Ibu. Ya, pihak ketiga. Misalnya, saya mau mendekati Bu Ratih misalnya. Bu Ratih ini misalnya dulu bos saya di kantor lama. Ya, misalnya saya tanya Bu Ratih gimana kabarnya Bu? Gitu kan ya. Oh baik sih gitu. Ya sekarang gimana Bu kerjaan tambah rame ya Bu? Ya aduh gitulah namanya kerja ngaudit misalnya gitu ya. Bu Ratih, Ibu sekarang pakai skincare-nya apa Bu? Ya misalnya.
Ibu tahu nggak nih, saya kasihan ya Bu ya. Sekarang Bu, saya happy banget loh Bu. Ibu lihat kondisi kulit saya sekarang bagus banget. Kirim foto before after kita, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya foto before after, kirim foto before after Anda. Nih Bu, sekarang saya lagi pakai skincare ini. Gila bagus banget loh Bu. Gitu. Ya, tunggu dia balas Bapak Ibu. Kalau saya ditanya, kamu pakai apa tuh Sil? Saya pakai produk Korea Bu, lagi hype banget gitu loh. Bu, saya boleh nggak ke kantor atau ke rumah? Saya main, saya kasih Ibu lihat produknya. Mana tahu cocok juga buat Bu Ratih. Bu Ratih kan orangnya sering ketemu orang, Bu. Penampilan pasti penting banget, Bu. Ibu kalau kulitnya bisa tambah glowing, Bu. Tambah cantik deh, Ibu pasti. Ya, saya ke rumah Ibu ya. Nah, gitu Bapak Ibu caranya. Ya, jadi orang up seperti ini jangan udah sibuk. Kita tahu nih dia ini misalnya bos kita, misalnya kayak saya dulu kerja di audit, udah auditor, kita bilang apa mau peluang bisnis nggak? Yang nanti dia apa? Gua makan aja susah, tidur aja kurang, mau ngajakin bisnis. Nggak masuk Bapak Ibu. Ya, tapi nantinya kita bisa masuk ke bisnis. Ya, contohnya seperti apa dapat yang seperti ini Bapak Ibu? Waktu Bu Mela dapat Bu Nenden, bener nggak? Bener nggak Bu Nenden, Bu Mela? Ya kan dapatnya dari produk. Betul, Ya kan? betul. Coba kalau Bu Mela bilang, Bu Nenden, ayo kita bisnis bareng yuk. Mungkin Bu Nenden bilang apa? Lah, anak aja udah jarang lihat. Mau tambah bisnis lagi, kapan tidurnya? Betul nggak Bu Nenden? Ya kan? Tapi Bu Nenden didapatkan dari mana? Bu Mela tanya, Bu, pakai skincare apa? Nih foto before after saya. Teng, dikirim Bapak Ibu. Ya, di situ Bu Nenden lihat, ih beda banget sih Bu Mela sekarang. Betul nggak Bu Nenden? Coba kita interview dulu di berdua Betul, nih. betul. Bapak Ibu punya gambaran Betul. nih. Kalau Bapak Ibu mau dapat yang kelas kakap, masuk dari produk Bapak Ibu. Ya coba Bu Mela mana? Bisa suara nggak? Bu Nenden coba. Bu Mela. Nah, itu Bu Mela. Coba Bu Mela cerita Ya, dong, gimana Bu Mela bisa akhirnya prospek Bu Nenden nih? Padahal nggak kenal-kenal baik banget ya Bu Mela, standar lah ya, sering berhubungan aja ya. iya. Enggak sih sebenarnya nggak kenal-kenal banget sama Bu Nenden. Karena ada Kalau tim saya lebih deket ya. bener. Jadi memang waktu itu tuh berapa kali ketemu Nenden memang belum di Atomi. Nah, nggak tahu kenapa tuh waktu itu memang saya lagi siapa ya? Ah, coba-coba aja hanya via Hari WA Sabtu aja. nelfon. Bu Nenden pikir mau nanyain masalah kredit kali ya gitu ya. Terus tahu-tahu nanya skincare, ibu pakai skincare apa gitu. Udah nggak tanpa basa-basi aja deh langsung. Kok langsung ujuk-ujuk nanyain itu kata Bu Nenden ya. Ah, saya pakai produk dari Korea juga Bu. Saya pakai produk dari Korea. Dia Pas bilang baru gitu. ganti aku Misa tuh lagi Iya. nyobain. Oh gitu. Ini bagus banget Bu. Nampol banget Bu kelihatan hasil. Aku bilang gitu. Aku kirim foto before aku ya. Aku kirim langsung. Bener. Nah, nggak tahu ya pikiran Bu Nenden seperti apa karena Bu Nenden tahu sih wajah aku sebelumnya ya Bu Nenden ya. Bener. Nah, Terus, dari situ tuh langsung, oh iya ya, kok beda banget ya. Nah, untuk ketemu Bu Nenden itu memang lumayan penuh perjuangan gitu banget gitu ya. Sibuknya luar biasa, tapi hanya via WA aja sih sebenarnya waktu itu. Bu, bagus Bu. Ibu bisa lihat produknya di aplikasi. Gimana caranya Bu lihatnya? Ibu kirim KTP ya, langsung dong Bu Nenden langsung kirim KTP, email segala macam sama aku. Padahal kita nggak kenal banget Bu ya, berapa kali ketemu ya Bu ya. Nggak tahu, kayaknya suara saya tuh menghipnotis Bu Nenden kayaknya. Kebetulan pengen ganti skincare. Berarti Pas kayak kebetulan saya banget. ya. Pas. Nah, memang dari situ memang langsung Bu Nenden ini registrasi. Nah, dari situ lama banget. Nah, dengan penuh kesabaran hati gitu, sampai Bu Silvi tuh udah kesal banget, udah sampai pengen dicoret tuh nama Bu Nenden tuh. Tapi dengan sabar pasti mau pakai produknya, ya dengan perjuangan ketemu, closing lah itu Glowing Rich. Bener itu langsung aku tuh ya Allah banyak juga yang belanja. Tapi sih memang bagus hasilnya kerasa. Dari situlah setelah kerasa saya jadi pengen tahu gitu loh. Ini tuh kayak gimana gitu loh. Kan saya tiap Zoom juga nggak bisa karena kan sering Zoom bentrok-bentrok. Saya pertama faedahnya gitu ya. Di 3 pilar dulu kan disebutnya 3 pilar kan. Nah, dari situ saya ngerasain. Nah, saya pelajarin tuh, saya dengerin banget waktu Zoom tuh kiri kanan saya duet karena kan sama kantor juga sama ini juga. Nah, dari situ saya mulai oh ini bagus nih gitu dari situ. nah, Itu sih Bu. Terus saya ya, ngerasain kaki saya sembuh bisa naik turun tangga dengan nyaman. wah, mantap, mantap. Thank you Bu Nenden, thank you Temela, ya. Kalau Seperti Silvi, yo,
Saya mau nanya nih, Ya, apa namanya itu, udah lihat. ya, Ini saya pas banget nih Bu Dahlia nih. Ntar Bu, Ibu diem-diem Bu ya. Saya mau cari foto Ibu nih before nih. Oke, gimana Bu? Woi, gimana Bu? udah glowing, glowing, glowing. Sebelum Bu Dahlia tunggu sebentar ya. Saya mau sharing satu foto Teh Mela sebentar ya. Sebentar ya, Bu Dahlia jangan kemana-mana. Ya, Teman-teman tahu nggak kenapa Bu Nenden tuh bisa sampai akhirnya tercetar-tercetar sama Bu Mela? Nih, saya mau kasih lihat nih. Ya, aduh. Nih, teman-teman lihat sekarang. Ya, ini wajah Temela waktu dia pertama kali share 1 Oktober, 28 Oktober, Bapak Ibu, dan ini adalah foto Temela sekarang, Bapak Ibu ya. Beruntunglah Anda semua yang Keren. ada di grupnya Bu Mela. Bapak Ibu bisa pakai foto ini, share ke mereka. Ya, Bapak Ibu kalau bisa merasa, Bu Silvi, saya pengen banget, tapi saya belum ada dana nih. Ya, saya bisanya perawatan dalam dulu, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ya, saya bisanya minum hemohim, pome ginseng dulu. Saya bisanya minum hemohim dulu, nggak apa-apa. Pakai, Bapak Ibu, tapi punya goal untuk bisa beli glowing Rich, Bapak Ibu. Ya, nah, Bapak Ibu bisa pakai foto ini, kirim ke bos Anda, ke saudara Anda yang orangnya lumayan punya uang, Bapak Ibu kirim. Tante, Tante lihat ini foto temenku. Dia pakai produk Korea gila. Bagus banget kan? Aku waktu lihat dia, aku langsung ingat Tante. Tante kan suka kulit glowing. Mau nggak aku kenalin ke dia? Dia pakai bagus banget loh. Asli. Aku lihat aslinya secantik ini. Nah, Bapak Ibu itu yang Bapak Ibu bisa lakukan. Ya, jadi gunakan pihak ketiga untuk apa ya? Untuk mempromosikan ini gitu loh. Tetapi Bapak Ibu sebisanya ketemuan gitu loh. Ya kayak apa barangnya gitu kan. Nah, tergantung kedekatan hubungan ya. Ada orang kan mungkin tipenya sibuk banget ya, tetapi kalau sama kita sudah akrab banget, kita sebut harga berapapun mereka oke ada mungkin. Tetapi tentu saja saya lebih menyarankan ketemuan Bapak Ibu. Ya ketemuan lebih enak. Ya nah, Bapak Ibu ini bedanya kulitnya Bu Mela ya gila ya. Ah, oke. Sekarang gimana Bu Dahlia? Sok silakan Bu Dahlia. kalau saya sih fokusnya tadinya ke alergi, alergi. Alergi oke gimana Bu? Ya, alhamdulillah sih sekarang agak berkurang. Mudah-mudahan aja ke depannya bisa sembuh total. Karena saya yakin sih Atomi bisa menyembuhkan, apa himohim itu bisa menyembuhkan untuk alergi saya. Sedikit-sedikit agak berkurang. Cuman pas awal-awal tuh kayak air hujan. Terus gitu keluar tuh putih. Nah, sekarang tuh agak ke kuning-kuningan. Kadang hijau juga dikit gitu. Tapi nggak berbau sih. Cuman apa sih kalau kayak kata orang dulu sih itu katanya mau sembuh gitu ya. Kalau Ya. udah begitu tuh kental dia kental gitu. Awalnya sih tuh pusing kepala. Terus saya tahan nggak pakai obat-obatan dari luar. Semenjak saya minum Himohim sampai sekarang tuh udah beli lagi kemarin tuh lewat Sama pome lumayan. ginseng juga ya Bu Dahlia ya? Iya, ginseng, tapi pagi aja ginseng sebelum makan tuh ginseng, himohim, pome, sama pitse. Saya minum itu Oke. 4 setiap hari rutin sebelum makan bangun. Pokoknya habis sholat subuh saya minum itu. Ya. Kosong perut saya. Lumayan tuh. Cuman waktu pas pertama itu dapat seminggu saya memang minumnya cuma 1 kali, Ci. Pas Hmm. kemarin waktu saya telepon Ci Yuni, saya suruh minum 2 atau 3 kali. Iya mungkin Ci, agak lumayan tuh berkurang. Awal-awal saya mau berhenti, Ci. Berhenti, wah ini udah nggak kuat saya, kata saya. Masa nggak pede kan, keluar terus Ya gitu. berarti Ibu ada inflamasi di dalam situ saluran nafas Ibu yang dikeluarin tuh. Ingus itu kan sebenarnya hasil pertempuran pertempuran di dalam juga, Bu. Keluar dia, keluar bagus. Kalau saya sih fokusnya ke situ ya, ke pengobatan alergi. Ya mungkin bonusnya Nah, cincau. nih teman-teman nih, lihat ya wajah Bu Dahlia ya. Saya remove diri saya ya. Teman-teman harus lihat wajah Bu Dahlia ya nih. Saya kasih share. Ini Bu Dahlia nggak pakai bedak gitu ya sekarang ya. Nah, ini Nggak pakai. kami ketemu Bapak Ibu di Pandeglang ya. Kita lihat nih sebentar. Keluar nggak Bu fotonya? Dahlia, punten, mau nanya Bu Dahlia tuh alergi apa? Saya alergi bersin. Oh, oke, alergi debu kali ya? Kayaknya kali ya, soalnya udah berobat ke dokter, dia bukan titis, bukan pokoknya nggak pakai operasi, dia itu hanya alergi katanya, nggak tahu nggak dibilangin sih debu dan lain-lainnya, pokoknya alergi bersin aja gitu. Ya, boleh nih nanti teman-teman siapa yang alerginya sekarang membaik karena HPG ya. Nah ini teman-teman coba lihat nih wajah Bu Dahlia sekarang
Sama wajah Bu Dahlia waktu pertama kali kami ketemu ini pakai glowing wrist ya Bu Dahlia ya. Dia pakai Ya, HPG, Sinergi Ampul dan teman-temannya semuanya Bapak Ibu. Lihat mukanya, sehat banget nggak Bapak Ibu? Gimana? Cantik, Keren nggak? Ya keren ini ya, baru box makanya pertama keren. ya Bu Dahlia ya. ya, Baru box Keren pertama banget, ya. Lanjut bagus ya Bu ya, glowing, nanti box bersih kedua ya Bu banget, ya. cerah banget. Tuh mukanya dapat cerahnya, dapat kencangnya. Ih, pokoknya muda Bu. Ini kayak kakaknya yang di foto lama. iya. Kata teman saya juga begitu. Kata saya nanti ya saya testimoni setelah saya habis ampul sinergi yang 4 ini. Kalau sekarang kan saya Woi. tuh. Sekarang udah boleh testimoni Bu. Sekarang pun sudah kelihatan progresnya. Udah kemarin tuh ada yang mudah-mudahan aja Bu Sekda Pandeglang tuh sama Bu Maya nanti apa namanya ikutan mau gabung katanya. Tapi dia mau nyoba dulu himohimnya itu. Oh gitu, iya 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 iya. Bu Bayar. nanti Ibu hemohimnya boleh 3 Bu, hemohimnya 3, ginsengnya 2 Bu, pomenya 2, vitamin C-nya 2 coba Bu. Kalau vitamin vitamin C-nya saya 2 udah, terus pomes juga udah 2. Kalau himohim saya baru 2 bukan 3 Nah 2. Ibu 3, hemohim 3, ginseng 2. Teman-teman di sini ada nggak yang punya alergi seperti Bu Dahlia yang sekarang membaik karena konsumsi HPG ada? Bapak Ibu semua coba. Atau alergi apapun yang lain coba, ada nggak? Siapa yang mau berbagi Bapak Ibu? Thank you Bu Dahlia. Wah pokoknya kinclong nih, mantap nih ya. Jadi makin pede ya Bu sama Atomi ya. Alhamdulillah Ci. Ya. Doain Ci. Semoga. Pasti, pasti. Amin ya. Oke, silakan teman-teman ada nggak di sini yang tadinya punya alergi, sekarang sudah hilang Bapak Ibu karena pakai HPG ada? Ada Bapak Ibu? Aku Tuh Ci, dulu, Bu, Ci sekarang udah kelihatan bening banget. Ini saya pagi tuh cuman pakai ini doang apa? Ampul sinergi sama Esen sama satu lagi tuh BB. Itu doang. Oh Tuh. gitu ya. Nanti tambah kinclong Bu pokoknya Bu. Amin. Amin ya. Siapa tadi yang ngomong? Yang bicara ngomong tadi siapa? aku, Bu. Oh Bu Mela. Oke silakan. Teh Mela mau sharing apa? Aku dari SMA itu punya alergi yang lumayan parah sih, kata aku mah gede-gede gitu, kayak kalau bahasa ininya sih kaligata gitu ya. Mm-mm. Dan itu kalau makan udang udah pasti deh, nggak usah disuruh, datang sendiri gitu. Dan itu bener-bener gatalnya luar biasa di setiap lipatan-lipatan. Mm-mm. Nah, jadi tangan tuh bisa jadi bengkak, udah bengkak, saking gatalnya bengkak terus langsung bisa ganti kulit. Nah, terus di ketiak gitu ya, terus di apa? Di lipatan-lipatan lah, terus di kaki gitu. Nah, itu tuh benar-benar menyiksa banget dan bikin males mandi karena apa ya? Jadi nggak mau aja gitu, pengennya diem aja, gatalnya luar biasa banget. Nah, Ya. sekarang tuh sudah bye-bye alergi itu, udah nggak pernah datang lagi, makan udang oke, hayu mau berapa kilo juga gitu. Jadi Oh, jadi mantap ya. udah itu benar-benar menyiksa banget, itu gede-gede jadi merah kayak apa ya, kayak hamparan rumput yang udah deh pokoknya deh nggak mau lagi deh ngerasain gatalnya, itu luar biasa banget ih, udah gak Ya. kebayang deh Jadi itu. sekarang udah sembuh ya alerginya Teh Mela ya, udah nggak balik lagi ya? Enggak, udah bye-bye. Bye-bye. Oh, semoga Wih. aja ya saya ya kayak Siapa Bu lagi Mel. teman-teman? Thank you Teh Mela. Siapa lagi? Satu lagi deh. Siapa yang di sini ada alergi apapun yang sekarang sudah baik teman-teman? Atau mungkin konsumer Anda? Ada? Saya, Bu. Teh Novi. Oke, silakan Teh Novi. Aku mah alerginya banyak, Bu. Jadi alerginya Koleksi ya. itu terjadi setelah menopause. Ah, Setelah menopause itu tiba-tiba kenapa saya jadi sensitif banget ya gitu. Terutama kalau kurang tidur. Kadang ada masa-masa kita kan tidurnya nggak tepat waktu ya. Maksudnya di atas jam Ya. 11 gitu atau jam 12 baru tidur. Nah, jadi saat imun agak drop dikit aja, jam tidurnya kurang, itu biasanya dari hidung ngucur ingus tapi bening kayak air. terus? Apalagi kalau dikasih cuaca dingin kayak gini. Debu, bulu, apapun pokoknya gitu kan. Nah, tapi yang paling parah gatel tuh kayak Teh Mela. Jadi gatalnya gede-gede sebadan. Dan apa emang semua penyakit diborong sama dia. Terus? Jadi
kalau udah gitu Bu, wajib minum obat alergi yang terus-terusan diminum, kadang sehari 2 kali ngeri. Soalnya ternyata obat alergi itu bikin pengeroposan tulang, efek Hmm. Oh, sampingnya. Terus oh, bikin daya ingat, fungsi kognitif menurun. Makanya kalau orang yang sering minum obat alergi pasti orangnya pelupa. benar, Nah, benar itu. bener nggak Bu? Ya. Benar, Nah, benar, benar, benar. ya, saya merasakan bahwa kenapa saya jadi pelupa parah gini, apa Iya, penyebabnya? benar, berarti benar Benar ya ya. Bu ya? Nah, Heeh. itu wajib Bu minum minum suplemen yang ya itu bisa nguatin. Di antaranya ginseng sih bagus ya buat fungsi kognitif. Iya. Nah, saya cari tahu efek samping dari obat alergi. Ternyata itu pengeroposan tulang sama penurunan daya ingat, memori gitu kan. Aduh, parah ini kalau ditelusin. Untung ketemu sama HPG ya Bu ya. Hmm. Nah, ketemu HPG ini kalau gatal udah walaupun ada cuaca bagaimana ataupun makan yang menurut dokter itu penyebab alergi udah enggak sih kalau gatal ya gitu. Nah, kalau ingus meler itu udah misalnya nih badan kurang tidur gitu. Terjadi sih paling sejam 2 jam tapi sembuh sendiri tanpa minum obat alergi gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau mata sih dulu sering banget bengkak sampai ke pipi-pipi. Kalau salah makan ya atau kurang tidur, kecapean, pokoknya imun lagi drop, jadi tapi 3-4 hari misalnya, udah sembuh sendiri tanpa harus minum obat alergi. Nah, jadi si imun sistemnya ini cepet recovery-nya gitu setelah minum HPG itu gitu aja sih yang dirasakan gitu. Wah, benar-benar benar. Thank you Tenovi. Tenovi ini ada fotonya teman-teman. Saya pernah lihat fotonya Tenovi waktu matanya bengkak. Gila, serem banget. Serem banget. Ya Tenovi ya, sering banget ya dulu mata bengkak ya. Jadi kita orang-orang yang alergi ini teman-teman ya, kita ini ada titik-titik tertentu area-area yang memang lemahnya di situ, kenanya serang situ terus. Ya contoh Tenovi, dia kalau drop pasti mata. Kalau saya drop pasti kulit di sebelah sini. Ya itu udah pasti. Ya, jadi memang ada titik-titik lemahnya teman-teman. Tetapi seiring kita minum hemohimpomeg ginseng teman-teman ya, secara rutin terus ya, imun tubuh naik, tambah naik. Dan ya itu kayak Bu Dahlia bilang, bonusnya kulit dong. Ya kita tinggal tambah perawatan luar, udah deh. Ya pasti menarik banget buat orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, hari ini saya mau bilang, cari sampai ketemu Bapak Ibu. Orang-orang yang mereka itu memang peduli banget sama kesehatan. Peduli banget sama kecantikan Bapak Ibu. Ya kalau tuh Bu Ratih aja nih, Bu Ratih saya mau minta foto before after Bu Ratih. Bu Ratih aja sekarang udah bagus banget kulitnya Bu Ratih ya. Mana nih kita spotlight Bu Ratih nih. Coba Bu Ratih dengerin saya nggak nih? Bu, nih Bu Ratih tuh lihat teman-teman kulitnya Bu Ratih. Gila ya. Ya Bu Ratih beda banget kulitnya sekarang ya. Bener nggak? Nanti saya mau minta foto before after Bu Ratih. Ya jadi Bapak Ibu semuanya, ayo dong kita bikin foto before after Bapak Ibu. Ya karena orang pasti mau kulitnya bagus. Nah, Bapak Ibu juga lihat-lihat. Tadi kan saya bilang itu golongan A. Golongan A itu adalah golongan orang-orang yang memang peduli sama kesehatan. Bapak Ibu jangan kirimkan foto before after Anda ke orang-orang yang misalnya, maaf, misalnya golongannya, aduh makan aja susah Bapak Ibu. Misalnya, ya benar-benar makan lagi susah. Bapak Ibu kirim foto before after nih, kamu lihat nih. Aku foto before afterku kulit glowing. Dia jawab apa? Ah, udahlah, gua makan aja ngirit, mau suruh pakai skincare. Nah, itu nggak kena Bapak Ibu. Jadi itu yang salah bukan orangnya. Yang salah kitanya Bapak Ibu, nggak bisa lihat pasar. Ya, jadi kita tuh harus punya mata yang bisa melihat pasar, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, ayo hari ini ya tanggal 31 Januari Bapak Ibu kumpul sama upline Anda, bikin Zoom bareng-bareng. Bapak Ibu satu grup, per grup para upline diamond, para upline sales master. Kalau bisa ketemu paling bagus Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ada di beberapa kota, Zoom Bapak Ibu. Bikin daftar nama sama-sama, coba kasih tanda mana golongan A Bapak Ibu. Orang-orang yang mereka itu suka sama kesehatan, suka sama kecantikan, dan mereka berani bayar harga. Ya, pakai foto before after Anda, paling bagus pakai foto before after Anda, atau pakai foto before after upline Anda, Bapak Ibu. Rata-rata upline Anda punya foto before after semua. Ya, pakai foto dia dan bilang, kamu mau nggak? Kamu lihat, teman saya ini tadinya kulitnya kayak gini loh, sekarang kamu lihat kulitnya bagus banget. Ini ada produk Korea, perawatan dalam, perawatan luar, bener-bener nampol banget, bagus banget. Kamu mau tahu nggak? Ya, kamu mau tahu nggak? Kalau kamu mau tahu, yuk kita video call sama orangnya. Gitu Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu upline-nya jauh, Bapak Ibu video call dulu. Ya, video call Anda, upline Anda sama Bu Nenden, misalnya. Anda upline sama Yuni, Anda upline sama Santi, Anda upline sama Baby. Pokoknya gitu, video call dulu.
Nah, nanti upline Anda sudah tahu mereka harus ngapain, Bapak Ibu. Ya, upline sudah tahu mereka akan ngobrol sama dia, akan memberikan penguatan. Bu, bagus banget, Bu. Lihat, Ibu lihat kulit saya aslinya tuh kayak gini nih, Bu. Kadang-kadang ada orang skeptis ya, filter kali gitu kan ya. Nah, jadi upline Anda pas bisa nunjukin kulit asli mereka, Bapak Ibu. Nah, habis itu tinggal datang, Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang seperti ini, kayak Bu Dahlia misalnya, contoh ini, padahal saya nggak undang loh Bu Dahlia, baru saya tadi di kamar mandi pikir gini, saya mau ajak Bu Dahlia testimoni, ternyata orangnya nongol sendiri. Ya, nah, orang-orang seperti Bu Dahlia, Bapak Ibu, yang merasakan perubahan kulitnya bagus, kayak tadi Bu Dahlia cerita sendiri kan, dia belum cerita, kita belum ngajakin dia aktif, dia udah bilang apa, Bu Sekda pengen tahu, Bapak Ibu. Bener nggak? Ya, kalau orang kayak saya mau cari Bu Sekda Pandeglang, cari dari mana Bapak Ibu networknya? Tapi Bu Dahlia sama Bu Sekda hubungannya deket, bener nggak? Hubungannya deket, teman baik, ngelihat wajah Bu Dahlia berubah, kita dapat nih Bapak Ibu Bu Sekdanya. Nah, maksud saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi jaringan Anda akan bertumbuh makin bagus Bapak Ibu pada saat kita menggunakan produk yang tepat sasaran Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu ayo belajar untuk kenal sasaran Anda tuh apa. Ya, kalau orang yang memang kelas A, Bapak Ibu, kalau orang kelas A nih ya, yang kelas kayak maksudnya kelasnya cukup up, jangan masuk dari produk-produk yang kecil-kecil. Bu, ini ada spons cuci piring. Ya mungkin si ibunya mikir, saya aja nggak tahu mbak saya pakai spons cuci piring apa. Bener nggak Pak Ibu? Dia nggak peduli soal itu. Tapi kalau Bapak Ibu bilang, Bu, ini ada rahasia awet muda dan umur panjang. Dari Korea saya udah dapat dan saya dengar testimoni banyak banget. Nah, itu tuh baru menarik. Oh ya? Ya. Jadi jangan masuk dari sabun cuci piring, Bapak Ibu. Karena si ibu nggak pernah nyuci piring. Mbaknya yang nyuci piring. Salah sasaran, Bapak Ibu ya. Oke? Jadi ayo di 2025 ini Bapak Ibu belajar untuk tepat sasaran. Cari sampai ketemu Bapak Ibu, yang mana sasaran Anda A, B, C, yang mana orang-orang yang Anda mau bantu punya kulit lebih sehat. Ya ingat, stop selling, start helping Bapak Ibu ya. Ya, jadi mari ya kemarin kita ketemu Bu Dahlia di Pandeglang malam-malam sampai setengah 12 itu ingat ya Bu Dahlia ya karena dia cerita apa kulit saya nih begini-begini aja nih gimana biar lebih bagus. Jadi yang kita lakukan, kita stop selling, kita tidak menjual, tapi kita mulai membantu. Bagaimana Bu Dahlia punya kulit makin bagus, dan bonusnya apa? Kesehatan, ya makin lama makin baik, Bapak Ibu. Ya, jadi Santi satu Pandeglang punya kulit glowing semua dari sini, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, itu aja dari saya pagi hari ini.